Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan atau akan merangkum materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Eh, Perkenalkan, nama saya Sarah Syakira selaku koordinator. Saya Laisya Putri Amami. Saya Nena Aprilia Genis. Eh, Baik, langsung saja kita bacakan materi-materi yang sudah kami rangkum. Baik, di sini saya akan membacakan rangkuman dari buku Public Relation for Dummies to Second Edition. Yang mm, yang pertama di sini ada pengertian public relation. PR menurut Eric Yeverboom, PR adalah using the media to achieve a client's marketing objective. Artinya, PR merupakan kegiatan memanfaatkan media untuk mencapai tujuan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada fungsi utama PR, yaitu yang pertama membangun citra positif, menyampaikan pesan kepada publik, mempengaruhi opini publik, dan yang terakhir yaitu mendukung tujuan pemasaran perusahaan. Di sini ada 3 prinsip dasar PR. Menurut Eric Yeverbaum, keberhasilan PR didasarkan kepada yang pertama harus berbeda atau be different. Ide yang unik lebih mudah menarik perhatian media. Yang kedua harus memiliki tujuan pemasaran. Publisitas harus mendukung tujuan bisnis. Yang ketiga, tidak harus mempunyai koneksi media. Ide kreatif lebih penting daripada hubungan dengan media. Siapa yang membutuhkan PR? PR dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun kecil, profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain. Ada organisasi, wirausaha, dan yang terakhir produk dan jasa dari berbagai industri. Tujuan penggunaan PR meningkatkan penjualan, mengembangkan bisnis, meningkatkan keuntungan, dan mengatasi krisis reputasi. Di sini menurut Yeverbaum nilai utama PR bukan sekedar mencari perhatian publik, tetapi menyelesaikan masalah pemasaran, membangun reputasi, menyampaikan pesan perusahaan, dan mendukung pertumbuhan bisnis. PR yang efektif harus memiliki nilai berita atau newsworthy, dan yang terakhir menyampaikan pesan pemasaran atau marketing message. PR bekerja sama dengan media melalui penyediaan informasi, ide berita, wawancara, dan siaran pers atau press release. Menurut Yeverbaum, PR merupakan hubungan saling menguntungkan antara praktisi PR, media, dan klien. Media menyampaikan bahan berita, sedangkan organisasi yang memperoleh publisitas. Komponen-komponen PR. Menurut Eric Yeverbaum, PR mencakup beberapa kegiatan utama. Yang pertama ada research atau riset, memahami perusahaan, pelanggan, dan pasar. Yang kedua ada strategic planning, yang menentukan target audiens dan tujuan komunikasi. Yang ketiga ada publicity, yaitu mendapatkan exposure melalui media. Dan yang terakhir ada community relation, menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Di sini ada proses PR. Tahapan proses PR menurut buku yaitu melalui riset, menentukan tujuan dan sasaran, menyusun rencana PR, menentukan anggaran, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasil program. Ada 4 elemen penting konsep PR. Menurut Yeverbaum, konsep PR yang baik harus memiliki nilai berita atau newsmaking, ada
pesan pemasaran atau commercial message, ada target media atau media target, dan ada target audience atau audience target. Bantuan profesional PR. Jika perusahaan membutuhkan bantuan, pilihan yang tersedia yaitu ada agensi PR, agensi periklanan, freelancer, studio desain grafis, web designer, dan yang terakhir ada search engine specialist. Pemilihan bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari buku tersebut yaitu PR adalah proses membangun hubungan antara organisasi dan publik melalui media. Yang kedua ada keberhasilan PR bergantung pada kreativitas, tujuan yang jelas, dan strategi yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga ada PR membantu meningkatkan citra, reputasi, dan pencapaian tujuan pemasaran. Dan yang terakhir, PR tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga efektif bagi usaha kecil dan individu. Sekian penjelasan dari materi yang ada di buku tersebut. Bisa dilanjut ke partner saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pamflet Public Relation. Next. Di sini ada 3 definisi public relation menurut para ahli. Yang pertama, menurut John E. Martson, public relations adalah komunikasi yang terencana dan persuasif yang dirancang untuk memengaruhi khalayak yang signifikan. Menurut James Groening and Todd Hahn, public relations adalah merupakan bagian dari manajemen komunikasi antara organisasi dan khalayaknya. Dan menurut Robert T. Reilly, public relations adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis tren, memprediksi konsekuensinya, memberikan nasihat kepada para pemimpin organisasi, serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani kepentingan organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi public relation. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen, yaitu memberikan saran kepada manajemen hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil serta dampak dari kebijakan itu bagi publik. Yang kedua, membina hubungan yang baik, yaitu menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan publik. Yang ketiga, komunikasi dua arah timbal balik, yaitu melakukan koordinasi berbagai kegiatan koordinasi organisasi. Yang keempat, menjaga kepentingan umum, yaitu berusaha mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi. Perbedaan PR dengan marketing. PR itu membangun hubungan dan pemahaman dengan publik, sedangkan marketing yaitu membangun kebutuhan konsumen dan mendapatkan laba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pamflet dari profil Max Marson, yaitu tokoh PR dari Australia. Profilnya yaitu Max Marson adalah seorang pakar hubungan masyarakat atau PR ternama asal Australia yang berspesialisasi dalam bidang publisitas, branding, dan manajemen talenta. Sebagai pendiri Markson Sparks, ia dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan momen-momen berdampak besar yang mampu menarik perhatian media dan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, agensi telah berhasil melaksanakan berbagai kampanye besar di radio, televisi, dan media lainnya, termasuk menangani peluncuran merek global seperti BYD di Australia, serta mengelola publisitas untuk selebriti dan tokoh publik. Dengan pengalaman bekerja bersama tokoh-tokoh internasional, mulai dari penulis terkenal dari aktor Hollywood hingga politisi dan Presiden Amerika Serikat, Max Marson telah membangun reputasi sebagai salah satu profesional PR paling berpengaruh. Hingga saat ini, Markson Sparks tetap menjadi pemain utama di industri media, baik di Australia maupun secara global. Selanjutnya, analisis SWOT Markson Sparks. Yang pertama, strength, reputasi dan pengalaman yang kuat, jaringan global yang luas, kemampuan dalam mendapatkan exposure media yang tinggi. Yang kedua, weaknesses, yaitu bergantung pada pendiri, informasi perusahaan yang terbatas, ukuran tim yang kecil. Selanjutnya, opportunities, membangun PR digital, meningkatnya permintaan akan personal, branding, dan potensi ekspansi global. Yang terakhir, threats,
yaitu persaingan yang ketat, perubahan media sosial, dan risiko reputasi dari klien. Selanjutnya, analisis 5 kekuatan Porter atau Porter's Five Forces Analysis. Yang pertama, persaingan antar pesaing, yaitu mengacu pada tingkat intensitas persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut. Persaingan yang tinggi dapat menurunkan tingkat keuntungannya, daya tawar pembeli. Yang kedua yaitu daya tawar pembeli, yaitu menggambarkan kemampuan pelanggan untuk memengaruhi harga serta menuntut kualitas atau layanan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu daya tawar pemasok, yaitu mengacu pada kemampuan pemasok untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti, yaitu menunjukkan ketersediaan produk atau jasa alternatif yang dapat menggantikan produk atau jasa yang sudah ada. Yang kelima yaitu ancaman pendatang baru, mengacu pada seberapa mudah bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam industri. Selanjutnya, analisis jalur tujuan Markov-Sparks atau Path Goal Analysis. Yang pertama, gaya kepemimpinan direktif, yaitu strategi yang jelas untuk kampanye publisitas, pendukungnya membangun hubungan yang kuat dengan klien, berorientasi pada pencapaian, yaitu berfokus pada hasil yang berdampak besar. Yang kedua, peran karyawan, yaitu kreatif dan adaptif dalam menangani klien, diperlukan keterampilan komunikasi yang kuat. Yang ketiga, lingkungan kerja, yaitu industri yang dinamis dan kompetitif, dan tuntutan tinggi untuk menghasilkan exposure media. Yang terakhir, tujuan atau hasilnya, yaitu meningkatkan visibilitas klien, membangun citra publik yang kuat, dan mencapai kampanye media yang sukses. Selanjutnya, transformasi media sosial dalam praktik public relations. Media sosial telah mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan publik. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn memungkinkan interaksi dua arah. Praktisi PR dapat membangun citra merek, mengelola krisis, dan berkomunikasi langsung dengan audiens. Perkembangan media sosial juga menimbulkan tantangan baru, seperti perubahan algoritma dan pengukuran efektivitas komunikasi. Pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten, bertukar informasi secara online, dan berinteraksi secara langsung dengan pengguna lain. Karakteristik media sosial. Yang pertama, interaktivitas, jaringan sosial, keterbukaan akses, user-generated content, keterlibatan dan partisipasi, beragam format konten, komunikasi real-time, dan penggunaan algoritma. Selanjutnya, peran media sosial dalam strategi PR. Yang pertama, sarana komunikasi langsung dengan publik, media membangun citra dan identitas merek, alat untuk menyebarkan informasi secara cepat, sarana memperkuat hubungan dengan stakeholder, dan sumber data untuk mengevaluasi dan pengambilan keputusan. Manfaat media sosial bagi PR. Yang pertama, memperluas jangkauan komunikasi, kedua, meningkatkan keterlibatan audiens, yang ketiga, mempercepat respons terhadap isu dan krisis, yang keempat, memahami kebutuhan publik, dan terakhir, mempermudah pengukuran efektivitas kampanye. Selanjutnya, tren terbaru media sosial dalam PR. Yang pertama, meningkatnya penggunaan TikTok dan platform audio. Yang kedua, konten visual dan interaktif semakin dominan. Yang ketiga, pemanfaatan Instagram Stories, Reels, dan live streaming. Yang keempat, personal branding semakin penting. Dan terakhir, influencer marketing menjadi strategi yang efektif. Selanjutnya, perubahan dalam praktik PR. Itu pertama, fokus pada isu berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, penggunaan analisis data dan pengukuran kinerja. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan algoritma platform. Dan terakhir, pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih penting. Dampak transformasi media sosial terhadap PR, yaitu pertama, komunikasi menjadi lebih cepat dan langsung, kedua, praktisi PR lebih mudah menjangkau publik, ketiga, manajemen krisis dapat dilakukan secara real time, keempat, penyebaran informasi menjadi lebih luas dan cepat, dan terakhir, kolaborasi dengan influencer semakin meningkat. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan media sosial. Banyaknya informasi yang harus dipantau. Selanjutnya, risiko komentar dan ulasan negatif. Selanjutnya, ancaman penyebaran informasi palsu. Yang keempat, tuntutan
untuk merespons dengan cepat, dan terakhir perlunya pengelolaan reputasi yang lebih baik. Selanjutnya, peluang dalam penggunaan media sosial, yaitu interaksi langsung dengan audiens, pembuatan konten kreatif dan menarik, kerjasama dengan influencer, analisis data yang lebih akurat, dan peningkatan kesadaran dan loyalitas merek. Kesimpulannya, media sosial telah menjadi bagian penting dalam strategi public relations modern. Media sosial membantu membangun hubungan dengan publik, memperkuat citra merek, dan mengelola krisis. Meskipun terdapat berbagai tantangan, media sosial menawarkan peluang besar bagi praktisi PR untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Pemanfaatan media sosial yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan, jangkauan, dan keberhasilan kampanye PR. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nana. Lalu berikutnya ada digital public relation, trend and required skills. Pengertian digital public relation. Digital public relation merupakan kegiatan kehumasan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan reputasi organisasi. Kehadiran teknologi digital memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat, interaktif, dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan metode konvensional. Lalu ada evolusi public relation. Perkembangan public relation itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada berfokus pada media cetak dan komunikasi satu arah, yang kedua mulai memanfaatkan internet dan media online, lalu yang ketiga itu ditandai dengan berkembangnya media sosial yang memungkinkan interaksi langsung dengan publik. Lalu selanjutnya itu ada hadir dengan dukungan artificial intelligence atau AI dan big data yang membantu pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan secara lebih strategis. Lalu berikutnya pemanfaatan platform digital. Platform yang sering digunakan yaitu ada website, media sosial, YouTube, podcast, dan media online. Lalu berikutnya itu peran media sosial. Peran media sosial itu memiliki peran penting dalam digital PR karena memungkinkan komunikasi dua arah. Fungsinya yaitu meliputi penyebaran informasi, interaksi dengan publik, monitoring opini masyarakat, membangun citra organisasi, meningkatkan engagement. Lalu berikutnya, tren digital public relation. Penelitian itu menunjukkan bahwa digital PR tidak menggantikan PR tradisional. Keduanya justru saling melengkapi dalam mendukung komunikasi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengkombinasikan penggunaan media konvensional dan media digital agar dapat menjangkau publik secara lebih efektif. Lalu berikutnya keterampilan yang dibutuhkan praktisi PR. Praktisi PR di era digital itu dituntut memiliki kemampuan komunikasi, menulis, dan interpersonal yang baik. Selain itu, mereka juga perlu menguasai keterampilan digital seperti pengelolaan media sosial, pembuatan konten digital, pemanfaatan platform komunikasi digital, serta kemampuan menganalisis data untuk mendukung kegiatan kehumasan. Nah, kesimpulannya, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik public relation. Untuk menghadapi perkembangan tersebut, praktisi PR perlu mengembangkan kompetensi digital tanpa meninggalkan kemampuan komunikasi yang menjadi dasar profesi public relation. Nah, lalu berikutnya itu ada what is public relation? Definisi public relation menurut Rex Harlow. Rex Harlow mendefinisikan public relation sebagai fungsi manajemen yang membantu membangun dan mempertahankan komunikasi, pemahaman, penerimaan, serta kerjasama antara organisasi dan publiknya. PR juga berperan dalam membantu manajemen memahami opini publik, mengantisipasi perubahan, serta menggunakan penelitian dan komunikasi yang etis sebagai alat utamanya. Lalu public relations sebagai seni dan ilmu sosial. Nah, pada tahun 1978, World Assembly of Public Relations Association menyatakan bahwa public relation merupakan seni dan ilmu sosial yang bertugas menganalisis tren, memprediksi konsekuensinya, memberikan masukan kepada pimpinan organisasi, dan melaksanakan program yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun kepentingan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa PR tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga pendekatan ilmiah dalam pelaksanaannya. Lalu definisi menurut Institute of Public Relations atau IPR, Institute
of Public Relations mendefinisikan PR sebagai upaya yang direncanakan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun serta mempertahankan goodwill dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Definisi ini menegaskan bahwa hubungan yang baik tidak muncul secara otomatis, melainkan harus dibangun dan dipelihara secara terus-menerus. Lalu ada konsep public dan dalam public relation. Dalam public relation tidak dikenal istilah satu publik saja. Nah, sebaiknya organisasi berhubungan dengan berbagai kelompok publik seperti konsumen, karyawan, pemasok, anggota organisasi, serta lembaga politik dan perdagangan. Masing-masing kelompok itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga praktisi PR harus mampu memahami karakteristik setiap publik yang dihadapi. Lalu berikutnya ada karakteristik public relation. Philip Kitchen menyimpulkan bahwa public relation merupakan fungsi manajemen yang mencakup berbagai aktivitas dan tujuan. PR bersifat dua arah atau interaktif, berhubungan dengan banyak kelompok publik, dan berfokus pada pembentukan hubungan jangka panjang antara organisasi dan publiknya. Sini kesimpulannya, public relation merupakan fungsi manajemen yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk membangun hubungan, pemahaman, serta kerjasama antara organisasi dan berbagai kelompok publik. Keberhasilan PR tidak diukur dari popularitas, tetapi dari terciptanya goodwill, pemahaman, dan hubungan yang baik dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.